Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Terlepas dari apakah itu kakak ketigaku atau rekan-rekanku yang lain dari Akademis Rek, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membantu Kekaisaran Doling. Kami di sini bukan untuk merebut kekuasaan politik. Aku harap kalian semua bisa percaya bahwa kami datang dengan damai. Kata-kata Wo Yuha membuat staf militer Kekaisaran Doling memerah karena malu. Kata-katanya berarti bahwa pasukan keamanan seluruh Kekaisaran Doling bahkan tidak menyadari bahwa 2 legiun dari Kekaisaran Liu telah berhasil menyelinap melewati keamanan di perbatasan dan bergerak ke arah ibu kota. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, staf militer dan jenderal yang hadir harus dihukum mati. Saat ini keheningan berat menimpa kerumunan. Kekuatan yang ditunjukkan Huo Yuhao sudah meyakinkan semua orang tentang kekuatannya. Prestasinya menggunakan kekuatan spiritual sendiri untuk berbagi seluruh situasi kota Doling dengan mereka semua benar-benar tidak pernah terjadi. Identitas Susansi kurang lebih dikonfirmasi. Paling-paling mereka akan mengirim beberapa orang ke Akademis Rek untuk memverifikasi terakhir kalinya. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Perdana Menteri berjalan menuju Susansi sebelum berlutut di tanah dengan satu lutut. Yang mulia, Kekaisaran Doling saat ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sekarang kami telah memverifikasi identitas Anda. Dapatkah aku meminta yang mulia untuk memimpin kami dan membangun kembali istana? Selain itu, aku berharap yang mulia untuk sementara waktu dapat mengambil alih posisi yang mulia untuk memberikan jaminan yang sangat dibutuhkan orang-orang kami. Susansi mengangguk dengan lembut. Dia tidak lagi keberatan pada saat ini. Biasanya dia tidak akan pernah memilih untuk tinggal di sini untuk menjadi seorang pangeran atau mengambil posisi administratif tingkat tinggi apapun. Namun sekarang Doling berada di ambang kehancuran. Dia tidak punya pilihan, terutama ketika ibunya adalah putri kekaisaran ini. Dia tidak bisa membiarkan Kekaisaran Doling jatuh di depan matanya. Akan ada masalah politik besar dalam Kekaisaran Doling jika keluarga kekaisaran tidak memiliki keturunan untuk naik tahta. Seluruh kekaisaran akan terpecah belah karena setiap orang akan mencoba merebut kekuasaan politik dan membentuk pemerintahan mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, kekaisaran akan runtuh dengan sendirinya. Bagaimanapun, Kekaisaran Starlo masih butuh dukungan Doling untuk bertahan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa misi Kekaisaran Yu telah sangat sukses. Jika bukan karena penampilan tak terduga dari Susansi, itu akan sangat sukses bahkan jika 2 legionaris jiwa semuanya tewas. Wo Yuhao menghela nafas putus asa. Saat ini satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mendukung Susansi. Para menteri dan staf di sekitarnya mulai berlutut di hadapan Susansi setelah Perdana Menteri dan Komandan Li melakukannya. Mereka semua mulai memberikan penghormatan. Dari penampilan situasi saat ini, Susansi jelas merupakan penerus terbaik untuk tahta. Yang paling penting bagi Doling adalah menstabilkan hati rakyat dan militernya. Susansi meminta Perdana Menteri dan Komandan Li untuk tetap tinggal saat mereka bertiga mengadakan pertemuan darurat untuk membuat 3 keputusan penting. Keputusan pertama adalah memastikan bahwa berita tentang serangan terhadap istana dirahasiakan. Keputusan kedua adalah bahwa Susansi akan terus memimpin pertemuan pengadilan sebagai Bupati Pangeran karena ia adalah satu-satunya penerus yang mungkin dari keluarga kekaisaran. Keputusan ketiga adalah memprioritaskan memberikan jaminan kepada orang-orang di kota Doling. Lagi pula, mereka tidak boleh kehilangan kepercayaan dari orang-orang mereka. Mereka akan mengumumkan kepada warga bahwa istana tidak mengalami kerugian besar dan bahwa mayoritas keluarga kekaisaran hanya terluka. Hanya beberapa dari mereka yang mati karena ledakan itu. Bupati Pangeran akan mengambil alih tugas memerintah kekaisaran karena yang mulia sedang terluka. Mereka pasti tidak akan membiarkan pasukan elit di kota Shrek mendengar berita ini. Hal terburuk yang bisa terjadi pada Kekaisaran Doling adalah kekacauan. Akan menjadi tragedi besar jika pasukan di garis depan
memberontak. Ini juga akan mengerikan jika orang-orang di kekaisaran mulai kehilangan kepercayaan pada keluarga kekaisaran dan memutuskan untuk menggulingkan mereka. Selain itu, ini bukan waktu yang tepat untuk mendapatkan pasukan elit untuk kembali. Sangat penting bagi mereka untuk menstabilkan sebelum membahas apa langkah mereka selanjutnya. Karena itu diharapkan bahwa Susansi sementara akan tinggal di kota Doling. Setelah mendiskusikan dengan Susansi, Huo Yuhao memutuskan untuk mengizinkan Jiang Nanan, Cicua Chen Yeguyi dan Nan Qiuqiu untuk tetap tinggal dan membantunya. Lagi pula, terlalu banyak bagi Susansi untuk menangani sendirian. Sementara itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong akan dengan cepat kembali ke kota Shrek dan menyampaikan apa yang terjadi pada akademi. Mereka perlu mengubah strategi dan bertindak ketika ada peluang. Setelah semuanya, rencana Huo Yuhao untuk Legiun Naga Kekaisaran dan Legiun Tiran Mata Jahat masih jauh dari selesai. Untuk mengendalikan bagaimana peristiwa berikutnya akan terjadi, ia perlu memahami situasi kedua legiun saat ini. Kakak ketiga, semoga sukses dengan pekerjaanmu di sini. Huo Yuhao memeluk Susansi dan memberinya tepukan di pundaknya. Susansi menghela nafas sebelum berkata, "Aku tidak pernah berharap hal seperti ini akan terjadi. Aku akan segera menulis surat dan meminta anggota keluarga dan ibuku datang ke sini. Aku sangat berharap ibuku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh setelah melihat." Saat dia berbicara, dia menjadi lebih tertekan. Setelah semuanya, keluarga kekaisaran dari Dowling adalah keluarganya. Sekarang setelah mereka musnah, bagaimana mungkin ibunya tidak depresi? Yuhao, aku akan menyelesaikan masalah di sini. Meskipun aku tidak memiliki banyak pengalaman dalam memerintah sebuah kekaisaran, aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan semuanya tetap stabil. Aku akan membutuhkan bantuanmu untuk mengurus masalah di akademi serta pasukan kekaisaran Doling di garis depan. Kekaisaran Doling tidak bisa menerima pukulan lain seperti ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Kakak ketiga, cobalah yang terbaik untuk menstabilkan hal-hal di sini sesegera mungkin. Akan lebih baik jika kamu dapat segera memulai pembangunan kembali istana. Aku akan mencoba untuk menunda kembalinya pasukanmu saat menyelesaikan semua ini. Perang baru saja dimulai, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi kita semua. Namun terlepas dari bagaimana keadaannya, kita semua akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tanah kita melawan kekaisaran Doling. Namun terlepas dari bagaimana keadaannya, kita semua akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tanah kita melawan kekaisaran Liu." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Susansi dan orang-orang lain dari kekaisaran Doling, Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang kembali ke kota Shrek. Realitas membuktikan bahwa prediksi Huo Yuhao benar. Tentu saja ini bukan sepenuhnya ramalannya sendiri ketika Cusi sudah memberitahunya secara pribadi. Meskipun dia tidak berbohong kepadanya tentang rencananya, Huo Yuhao butuh sedikit terlalu lama untuk sepenuhnya memahami rencananya. Saat mereka berdua terbang melintasi langit malam, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi serius, sementara Tang Wutong mengeluarkan kening. Ya, perang berusaha jadi mulai. Tentara kekaisaran Liu masih di kota Shrek sekarang. Seluruh benua menjadi semakin kacau. Kekaisaran Liu tak dapat disangkal telah menang. Jika keadaan terus seperti ini, tidak ada yang bisa memastikan kapan mereka akan tiba-tiba melancarkan serangan habis-habisan. Kali ini meskipun mereka berhasil memusnahkan banyak, apa yang setara dengan Legiun Istri Jiwa peringkat binatang, seluruh keluarga kekaisaran Doling telah musnah. Ini berarti bahwa masalah internal dalam kekaisaran Doling akan mulai muncul dan kekuatan tempur kekaisaran Doling pasti akan berkurang. Target selanjutnya untuk kekaisaran Liu pasti bukan kekaisaran Doling lagi. Mereka pasti akan pergi untuk Starlo. Setelah Starlo runtuh, mengalahkan Doling akan seperti sepotong kue. Sepertinya Huo Yuhao tidak punya pilihan selain bertarung bersama pria itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi canggung. Setelah melalui begitu banyak kebencian dalam hatinya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Ini terutama benar setelah melihat apa yang terjadi pada Cusi. Dia telah menyerah pada banyak hal karena kebencian di hatinya. Meskipun sekarang dia adalah permaisuri di perang,
dia tidak menjalani kehidupan yang bahagia. Mungkin waktu yang tepat bagi Wo Yuhao untuk menyelesaikan hubungannya dengan pria itu akan segera datang. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Wo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk merasakan sedikit kekhawatiran tentang bertemu dengannya lagi. Dia tidak terlalu bersedia menghadapi pria itu, orang yang pernah dia benci tanpa syarat tetapi sekarang mulai mendapatkan rasa hormat dari Wo Yuhao. Pada saat Wo Yuhao dan Tang Wutong kembali ke kota Shrek, itu hampir fajar. Kota Shrek sangat sunyi tetapi pertikaian di udara terasa jelas. Setelah kota Shrek dibangun kembali, itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu hampir sebesar seluruh kota bercahaya. Saat ini, kota Shrek menampung ratusan ribu pasukan yang merupakan pasukan elit dari Kekaisaran Starlord dan Kekaisaran Doling. Mereka tampaknya siap untuk memutuskan kemenangan. Tentu saja pasukan yang tersisa dari Kekaisaran Tianhun juga berada di dalam kota Shrek. Tentara Kekaisaran Tianhun saat ini memiliki sekitar 70.000 orang. Meskipun mereka telah kehilangan banyak pasukan elit, beberapa yang selamat adalah anggota Sekte Tubuh. Namun faktanya adalah bahwa Kekaisaran Tianhun dan Sekte Tubuh telah dihancurkan oleh Kekaisaran Ryu. Mereka sekarang jauh dari apa yang ada di masa lalu. Setiap kali Wo Yuhao memikirkan wajah pucat Putri Wena dan mata yang tidak bernyawa, dia hanya bisa menghela nafas. Perang adalah hal yang sangat kejam. Setelah terbang langsung ke akademi dan melintasi Danau Dewa Laut, mereka mendarat di Pulau Dewa Laut. Tidak ada waktu bagi mereka untuk istirahat. Lagi pula setiap informasi baru dapat memutuskan hasil perang. Meskipun Wo Yuhao dan Tang Wutong sudah menjadi Feng Hao Doulo, mereka masih akan merasa lelah seperti orang normal. Namun, sekarang jelas bukan saatnya bagi mereka untuk mengejar segala bentuk istirahat. Keduanya melaju ke pavilion Dewa Laut. Seperti biasa, Wo Yuhao bersujud ke depan pohon emas sebelum melangkah ke pavilion. Mereka tidak berusaha menyembunyikan aura, dan kedatangan mereka membangunkan para sesepuh dari meditasi mereka. Wo Yuhao dan Tang Wutong berdiri diam saat mereka menunggu di aula. Tang Wutong meremas tangan Wo Yuhao dan berbisik, "Yuhao, hati-hati dengan kata-katamu nanti. Jangan mengacaukannya." Wo Yuhao secara alami mengerti apa yang dia maksud saat dia mengangguk. Tidak butuh waktu lama sebelum penatua pavilion Dewa Laut mulai menuruni tangga. Mereka melihat betapa berantakannya penampilan keduanya. Para tetua mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mengira bahwa Wo Yuhao dan Tang Wutong masih di Sekte Tang. Penatua Xuan telah memberikan penjelasan alternatif atas ketidakhadiran mereka dari konferensi selama beberapa hari terakhir. Dia telah memberitahu mereka bahwa Wo Yuhao telah memilih untuk tinggal di Sekte Tang untuk mengkonsolidasikan kekuatannya yang saat ini tidak stabil. Setelah melakukan terobosan, ketika Penatua Xuan melihat frustasi yang terlintas di wajah Wo Yuhao, dia sudah dapat membuat tebakan tentang apa yang mungkin terjadi. Dia secara bertahap menuju ke kursinya saat dia melambai ke arah Wo Yuhao dan Tang Wutong. "Yuhao, Wutong, duduklah." Namun Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku minta maaf Penatua Xuan. Aku tidak berpikir aku bisa membuat diriku duduk. Aku lebih suka berdiri." Penatua Xuan mengambil nafas dalam-dalam ketika cahaya melintas di matanya. Dia melihat tatapan tegas di mata Wo Yuhao. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku yakin kalian berdua memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika tidak, kalian tidak akan datang ke sini untuk membangunkan kami dengan aura spiritualmu sebelum fajar." Wo Yuhao mengangguk sebelum membungkuk di depan sesepuh dengan Tang Wutong. Setelah meluruskan punggungnya, dia berkata, "Aku baru saja kembali dari Kekaisaran Doling dengan Wutong." "Kekaisaran Doling?" Setelah mendengar apa yang dia katakan, para tetua yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Penatua Song tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Apa yang kamu lakukan di Kekaisaran Doling?" Wo Yuhao memejamkan matanya saat ekspresi rasa sakit terbentuk di wajahnya. "Aku pergi ke Kekaisaran Doling untuk menyaksikan kematian seluruh keluarga kekaisaran mereka." "Apa?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.